Pas dia balik badan buat lanjut jalan, tiba-tiba laptop, bayangan itu masih ada di refleksi layarnya. kamu semalam ketemu dia ya? Halo Civitas, balik lagi di Horrific. Dan tentunya ini di malam Jumat lagi. Dan tentunya kita bakalan ngasih cerita-cerita yang tentunya bikin kamu merinding. Bareng gue C. Dan gue Devina. Seperti biasa kita bakalan ngebahas kisah-kisah mistis yang nyata adanya gitu ya, dari berbagai tempat. Nah, kali ini kita akan membawa kalian ke sebuah kampus di Bandung yang mungkin udah gak asing lagi. Siap-siap nih. Yap, bener banget. Dari Universitas Widya Tama. Dan kampusnya itu memang terkenal dengan cerita horornya. Konon ada beberapa area kampus yang menyimpan misteri dan bahkan sering muncul penampakan. Dan cerita yang bakal kita bahas ini adalah kisah nyata dari seorang mahasiswa yang mengalami kejadian mengerikan saat dia harus lembur di kampus. Nah, cerita ini tuh datang dari seorang mahasiswa yang namanya Reza. Jadi suatu malam Reza ini tuh harus menyelesaikan tugas kelompoknya di gedung D. Nah, karena bedanya udah deket banget, jadi dia dan beberapa temannya tuh memutuskan untuk lembur. As usual, gedung D ini emang sering banget ya dikaitin sama hal-hal mistis gitu. Banyak mahasiswa yang mengaku pernah melihat sosok perempuan berbaju putih di lorong-lorongnya. Dan malam itu, Reza mengalami sendiri sesuatu yang gak masuk akal gitu. Padahal awalnya tuh biasa aja. Mereka tuh asik-asikan ngobrol, ngerjain tugas juga gitu ya, sampai bahkan sekitar jam 12-an malam lah ya. Satu persatu temennya tuh mulai pulang karena udah pada ngantuk. Akhirnya ya tinggal Reza yang masih berusaha untuk ngecek terus ulang tugasnya. Itu sih ya Civitas, jangan sampai kalian ngide sendirian lembur di kampus gitu. Jadi di sini nih mulai terjadi hal-hal aneh yang menimpa si Reza. Reza sempat ngerasa ada yang merhatiin dari belakang. Awalnya dia cuek aja ya, tapi semakin lama bulu kuduknya mulai berdiri. Pas dia nengok ke kaca jendela, dia tuh ngeliat ada bayangan hitam berdiri di pojok ruangan. Tapi anehnya, pas dia lihat langsung ke sudut ruangan, gak ada siapa-siapa. Seremnya lagi, pas dia lihat ke layar laptop, bayangan itu masih ada di refleksi layarnya, tapi bukan di belakangnya, literally di sebelahnya. Reza panik dong, dan dia tuh langsung nutup laptopnya, buru-buru cabut dari ruangan. Tapi pas dia mau keluar, dia denger suara kursi digeser di belakangnya. Padahal dia sendirian. Akhirnya dia lari keluar dan gak berani nengok ke belakang. Tapi saat dia sampai di lantai bawah, satpam yang jaga malah nanya, "Mas, tadi sama siapa di atas? Kok kayak ada suara dua orang lain yang lagi jalan?" Dan gak cuma di gedung D doang. Ada satu lagi kisah horor di kampus ini yang juga sering diceritain sana sini gitu ya. Ini tuh tentang lorong panjang yang ada di antara gedung perkuliahan. Lorong ini katanya jadi tempat favorit penghuni kampus buat menampakkan diri mereka gitu. Banyak mahasiswa yang pernah ngalamin hal-hal aneh kalau harus lewat situ sendirian. Apalagi ya kalau malam lah ya. Salah satunya dialamin oleh seorang mahasiswa bernama Dita. Malam itu tuh dia lagi buru-buru banget pulang gitu ya, harus ngejar angkot terakhir. Saat dia lewat lorong itu, dia tuh ngerasa ada yang ngikutin dari belakang. Ya pastinya kalau misalkan kamu Civitas berada di posisi tersebut, pasti gak mau gak sih nengok ke belakang. Same as Dita yang Dita lakuin gitu. Dia gak mau nengok, tapi suara langkah kaki itu makin lama makin deket. Sampai akhirnya pas dia coba mempercepat langkahnya, langkah itu juga semakin cepat. Dan saat dia akhirnya gak tahan lagi dan nengok ke belakang, ternyata gak ada siapa-siapa. Tapi pas dia balik badan buat lanjut jalan, tiba-tiba ada seorang wanita berbaju putih berdiri tepat di depannya. Dita langsung jatuh terduduk. Sosok itu gak bergerak, tapi wajahnya pucat dan matanya hitam pekat. Tanpa pikir panjang, Dita langsung lari sekencang-kencangnya keluar dari lorong tersebut. Besok paginya, Dita tuh cerita ke temen-temennya.
Dan temennya cuma bilang, kamu semalam ketemu dia ya? Seolah kejadian itu tuh udah sering banget terjadi. Jadi itu ya guys, 2 cerita kisah mistis yang terjadi di Universitas Widyatama. Kampus yang kelihatannya biasa aja di siang hari, tapi kalau udah malam, siapa yang tahu apa yang ada di sana. Buat sobat hororific di rumah yang kuliah di sana, pernah ngalamin kejadian aneh juga nggak? Atau mungkin ada kampus lain yang juga terkenal angker gitu mungkin? Kasih tahu kita ceritanya, dan boleh kalian drop di kolom komentar atau DM juga boleh kita di Instagramnya Podcast Kampus. Jangan lupa juga untuk dengerin episode-episode sebelumnya dan juga episode yang akan mendatang di Hororific, podcast yang bakal nemenin malam Jumat kalian dengan cerita-cerita yang bikin merinding. Tapi kalau kalian masih berani,